Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Ayuharani dari Prodi Teknik Pertanian dengan NIM J1B021040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penerapan sistem dalam bidang teknik pertanian. Dua contoh yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah sistem dalam irigasi curah dan yang kedua adalah sistem dalam mesin penjajah sampah plastik. Yang pertama adalah sistem irigasi curah. Air irigasi diberikan dengan cara menyemprotkan air ke udara dan menjatuhkannya di sekitar tanaman seperti hujan. Penyemprotan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifice kecil atau nozzle. Tekanan biasanya didapatkan dengan pemompaan. Untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam diperlukan pemilihan ukuran nozzle, tekanan operasional, spacing, sprinkle, dan laju infiltrasi tanah yang sesuai. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah subsistem dalam sistem irigasi curah. Yang kedua adalah interaksi yang terjadi antara subsistem. Yang ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat adalah tujuan dari dibentuknya sistem irigasi curah. Subsistem dari sistem irigasi curah. Umumnya, subsistem irigasi curah terdiri dari pompa dengan tenaga penggerak sebagai sumber tekanan, pipa utama, pipa lateral, dan kepala sprinkle. Interaksi yang terjadi di antara subsistem. Yang pertama, tenaga penggerak. Unit pompa digunakan untuk mengambil air dari sumber air irigasi di samping menyediakan tekanan yang cukup untuk mengalirkan air ke jaringan pipa. Sumber tenaga penggerak pompa dapat berupa motor listrik atau motor bakar. Yang kedua adalah pipa utama dan pipa subutama. Pipa utama ini adalah pipa yang mengalirkan air dari pompa ke pipa lateral. Pipa utama dapat dibuat permanen di atas atau di bawah permukaan tanah. Dapat pula berpindah dari satu tempat ke lahan yang lain. Yang ketiga adalah pipa lateral. Pipa lateral ini adalah pipa yang mengalirkan air dari pipa utama atau subutama ke sprinkle. Yang keempat, kepala sprinkle. Sprinkle ini berfungsi sebagai alat untuk menyemprotkan air. Sub-sub lain yang termasuk dalam subsistem irigasi curah, yang pertama adalah saringan. Saringan ini digunakan bila sumber air yang digunakan untuk irigasi sprinkle berupa air permukaan. Yang kedua, kolam pengendapan. Kolam pengendapan ini diperlukan untuk mengendapkan pasir dan sedimen yang terbawa oleh air yang diambil dari sungai, saluran atau sumber yang beragam. Yang ketiga adalah pompa booster atau booster pump. Pompa penguat diperlukan untuk menambah tekanan aliran bila tekanan pompa utama tidak mampu menjangkau tempat yang jauh atau lebih tinggi. Yang keempat ada katup sadap. Katup sadap ini diperlukan untuk mengontrol tekanan pada pipa lateral bila perbedaan tekanan aliran antara pipa utama dan pipa lateral cukup besar. Yang kelima, katup pengontrol. Aliran katup pengontrol, aliran diperlukan untuk mengatur tekanan dan debit aliran dari setiap sprinkle bila tekanan sepanjang pipa lateral tidak sama. Katup ini tidak diperlukan pada petakan yang datar atau sangat landai. Yang keenam ada katup pengaman. Merupakan katup untuk menghindarkan tekanan air di dalam pipa yang berlebihan. Dan yang terakhir ada tangki injeksi. Larutan pupuk dan kimia lainnya dapat diinjeksikan ke sistem sprinkle melalui tangki injeksi ini.
Berikutnya adalah lingkungan. Adapun faktor yang termasuk dalam lingkungan dari irigasi curah ini yaitu kecepatan dan arah angin yang berpengaruh terhadap pola penyebaran air. Yang kedua, sumber air irigasi, lalu tanaman sebagai objek irigasi, dan manusia sebagai pengendali irigasi. Adapun tujuan dari sistem irigasi curah ini adalah agar air dapat diberikan secara merata dan efisien pada areal pertanaman dengan jumlah dan kecepatan yang sama atau kurang dari laju infiltrasi air ke dalam tanah atau kapasitas infiltrasi. Contoh kedua dari sistem dalam bidang teknik pertanian ini adalah mesin pencacah sampah plastik. Ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mencacah atau menghancurkan plastik menjadi serpihan-serpihan kecil dengan menggunakan pisau pemotong yang dipasang pada sebuah poros yang dihubungkan melalui puli dan transmisi sabuk pada sebuah motor bensin. Adapun subsistem dari mesin pencacah sampah plastik ini yaitu terdiri dari rangka, pisau, motor penggerak, poros, bantalan, dan puli. Interaksi yang terjadi di dalamnya, pertama rangka ini berfungsi sebagai penyangga dan tempat dipasangnya komponen-komponen atau subsistem mesin seperti motor, pisau pencacah, bantalan, dan casing atas. Yang kedua adalah pisau. Pisau ini berfungsi sebagai komponen atau sub utama yang bersentuhan langsung dengan bahan plastik atau limbah yang akan memotong limbah plastik. Biasanya terbuat dari stainless steel yang tahan karat. Yang ketiga ada motor penggerak. Motor penggerak ini berfungsi sebagai penggerak poros yang akan menjadi sumber penggerak utama yang akan menggerakkan pisau dan porosnya. Yang keempat ada poros. Poros ini berfungsi sebagai tempat menempelnya pisau yang bergerak memutar mengikuti kecepatan motor penggerak. Poros ini tersambung langsung ke motor atau ada juga yang menggunakan puli atau sabuk penghubung. Yang selanjutnya ada bantalan. Untuk mengurangi koefisien gesekan antara as dan rumahnya. Dan yang keenam ada puli. Puli ini merupakan tempat sabuk untuk memindahkan daya dari motor ke poros. Adapun yang termasuk dalam lingkungan dari mesin pencacah sampah plastik ini yaitu sampah plastik yang akan dicacah dan manusia sebagai penghidup atau penggerak dan sebagai orang yang memasukkan sampah yang akan dicacah ke dalam mesin. Adapun tujuan dari mesin pencacah sampah plastik ini adalah untuk mencacah atau menghancurkan plastik guna mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan yang kemudian digunakan sebagai bahan daur ulang plastik. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.